Dalam ilmu fisika, tekanan berbanding lurus dengan gaya. Jadi kalau Anda merasakan banyak tekanan hidup, kemungkinan karena banyakkan gaya. Tapi asiknya di video ini kita tidak akan ngomongin soal tekanan hidup walaupun kita ingin sedikit gaya. Karena kedua skutik yang kami bawa ini adalah kedua skutik stylish yang mungkin tidak akan terlalu banyak memberikan tekanan hidup buat Anda. Harganya tergolong entry level, cukup affordable, berada di rentang 22-23 jutaan, dan kita akan bahas kedua skutik ini. Ada beberapa poin yang kita siapkan dan setiap poinnya akan kami kasih bintang untuk skutik yang lebih unggul dari antara keduanya. Jangan kemana-mana, sama saya Manut, dan kita akan bahas Fazio dan Scoopy ini secara lebih detail. Let's go! Bicara soal harga, keduanya berada di rentang yang mirip-mirip. Yamaha Fazio ini adalah Yamaha yang tipe Lux, jadi Yamaha Fazio Lux Connected. Dia punya harga Rp23.350.000. Kita lihat update-nya di website resmi Yamaha, dan di website resmi Honda, Honda Scoopy tipe Prestige ini punya harga juga yang paling tinggi, Rp22.230.000. Jadi secara harga dia beda sekitar 1 jutaan. Lebih mahal Yamaha Fazio. Tapi itu baru dari segi harga. Oke, dari segi harga kita akan kasih bintang ke Honda Scoopy. Poin kedua yang kita bahas adalah fitur. Karena walaupun mereka skutik yang affordable, tapi ternyata fiturnya juga banyak dan kekinian. Misalnya, yang pertama, dia sama-sama punya lampu LED di depan sini, tapi lampu sennya masih bolam biasa. Jadi kelihatannya kalau dari depan sinarnya putih ya. Terus dia juga sudah dilengkapi dengan charger buat handphone. Tapi bedanya chargernya di Yamaha Fazio ini dia masih output DC 12 volt. Tapi kalau di Scoopy dia sudah pakai USB charger. Nah, Anda pilih salah satu ya. Kalau Anda pakai yang USB Type-C, mungkin kalau pakai Scoopy nggak bisa. Kalau pakai yang ini, Anda harus siapkan lagi mobile charger kayak charger handphone nih, buat mobil ya. Itu mungkin ada USB Type-C-nya. Oke. Lalu berikutnya, dia juga sudah dilengkapi dengan parking brake lock. Mirip ya, sebelah kiri itu handle-nya ada parking brake lock-nya, walaupun cara mengoperasikannya berbeda. Lalu di Scoopy ada CBS atau Combined Braking System. Nah, dia kalau dipencet yang kiri, rem belakang, rem depan juga otomatis ada. Di Fazio tidak ada. Lalu dia juga punya fitur mesinnya mati kalau diajak berhenti di lampu merah misalnya ya. Itu masing-masing namanya berbeda. Di Honda namanya ISS, di Yamaha namanya Stop and Start System. Tapi sistemnya mirip-mirip. Keduanya sama, punya fitur yang mirip. Lalu di Fazio, di bawahnya Stop and Start System ada hazard, sedangkan di Scoopy tidak ada. Lanjut ke fitur yang selalu Anda lihat pada saat riding, itu adalah speedometer, karena keduanya punya gaya speedometer yang berbeda. Di Fazio Anda dapatkan speedometer full digital, sedangkan di Scoopy Anda dapat speedometer yang masih pakai jarum analog ya, tapi keduanya itu dioperasikan secara elektronik, jadi nggak ada kabel lagi ke roda depan, semuanya pakai sensor di belakang. Intinya di dalamnya cukup komplit, walaupun ini skutik stylish yang affordable ya, kelas entry level, tapi di dalamnya ini sudah ada beberapa informasi yang cukup baik. MID-nya juga cukup komplit keduanya. Bedanya di Fazio ada voltase baterai, di Scoopy nggak ada, sedangkan di Scoopy Anda bisa langsung melihat konsumsi bahan bakarnya rata-rata,
kalau di Fazio Anda nggak bisa lihat konsumsi bahan bakar, tapi dia juga tetap ada datanya karena bisa dilihat dari handphone. Itu adalah fitur nanti belakang ya. Lalu mereka juga sudah pakai sistem keyless, jadi nggak pakai anak kunci lagi. Anda tinggal kantongin remote aja di sini. Keduanya akan mengenali Anda. Sementara kalau Yamaha bunyinya seperti ini, nggak ada bunyi, tapi langsung itu bisa di-setel mas bro. Dan keduanya punya answer back system, jadi pada saat Anda di parkiran mungkin banyak motor yang sejenis ya, Anda bisa panggil motornya. Kalau Fazio bunyinya seperti ini. Oke. Lalu keduanya punya seat opener, jadi Anda tidak perlu cari-cari lubang kunci lagi karena sudah keyless ya. Jadi bisa dibuka dari depan sini. Nah, bedanya adalah Scoopy ini punya alarm. Jadi kalau Anda matikan sistemnya, terus Anda goyang-goyang, dia akan teriak-teriak. Kira-kira gitu ya. Sementara ada lagi fitur yang dimiliki oleh Fazio dan tidak dimiliki oleh Scoopy, yaitu dia punya koneksi dengan smartphone, namanya Connected ya. Jadi ada nama di motornya Yamaha Fazio Lux Connected. Jadi Anda bisa download aplikasi namanya Y-Connect untuk bisa berkomunikasi dengan motor Anda secara real time. Terus dia juga punya sistem hybrid di mesinnya. Jadi, nah bintangnya kali ini kita kasih kepada Yamaha Fazio. Poin berikutnya adalah akomodasi. Anda bisa bawa barang apa aja sih di kedua Scutic Stylish ini. Yang pasti mereka punya beberapa komponen penyimpanan. Seperti di bagian depan itu ada komponen penyimpanan di sebelah kanan, dua-duanya punya, dan ini kompartemen terbuka, Anda bisa naruh botol minum di sana. Lalu di sebelah kiri ada kompartemen tertutup yang ada lacinya, ada tutupnya, tutup laci maksudnya. Di Fazio juga sama, ada laci yang ada tutupnya, dan di dalamnya ada soket buat ngecas seperti tadi udah kita bahas. Lalu mereka juga punya penggantung barang nih di tengah-tengah sini. Sama di Fazio juga, tapi di Fazio ada satu lagi gantungan barangnya di bawah jok. Jadi dia punya keleluasaan, Anda mau gantung di depan atau di belakang, atau kalau barang bawaannya banyak bisa digantung di depan atau di belakang biar nggak tercecer ya. Lalu mereka juga punya bagasi di bawah jok. Bagasinya mirip-mirip sebenarnya ya. Kalau kita buka juga punya Fazio, ya so-so lah ya. Kalau kita lihat komposisi bagasinya, mungkin Scoopy sedikit lebih dalam dia. Tetapi kalau Fazio dia walaupun nggak terlalu dalam, tapi dia lebar dan lebih panjang. Dan di Fazio ini sama Scoopy tidak muat helm yang saya pakai. Anda mungkin nanti akan lihat helm yang saya pakai pada saat riding. Tapi kalau buat helm standar, nah kita cobain. Ternyata nggak masuk juga untuk helm standar Fazio. Jadi, kesimpulannya adalah pada poin akomodasi ini, ada beberapa hal yang lebih unggul di Yamaha Fazio. Jadi bintangnya kita kasih ke Yamaha Fazio. Kedua Scutic fashionable ini punya posisi riding yang sama santainya, jadi kenyamanan secara ergonomis mirip-mirip saja. Hanya desain stang yang telanjang di Scoopy dan stang Fazio yang punya cover bikin pandangan dashboard yang cukup berbeda. Paling terasa bantingan suspensi Fazio memang terasa lebih sporty. Nah, sedangkan ayunan suspensi Scoopy terasanya lebih lembut. Dengan ayunan suspensi yang lebih sporty, Fazio memang terasa lebih keras. Tapi ternyata urusan pengendalian nggak terlalu jauh beda. Baik di kecepatan rendah maupun menengah. Keduanya punya handling yang sama baiknya. Pakai
Pakai mesin 125 cc hybrid, Fazio memang menghasilkan tarikan yang lebih spontan. Dari hasil tes dengan Restogic Performance Box, akselerasi 0 sampai 60 km per jam di lahap Fazio dalam 8,2 detik. Sedangkan Scoopy perlu 10,1 detik, itu artinya beda hampir 2 detik. Akselerasi awal Fazio dengan bantuan sistem hybridnya membuat tarikan memang lebih dominan sampai 80 km per jam. Sedangkan untuk urusan konsumsi BBM dengan metode yang sama untuk kedua motor bisa tembus di atas 60 km per liter pakai BBM oktan 92. Kami catat 62,6 km per liter pada Fazio, sedangkan Scoopy lebih irit dengan konsumsi BBM 69 km per liter. Jadi Anda mau pilih yang tarikannya enak atau yang irit, agak tipis sih bedanya, tapi bisa jadi bahan pertimbangan kan? Nah, jadi kesimpulannya dari 7 poin yang kita bahas tadi, masing-masing dapat bintang, dan sekarang waktunya kita hitung bintangnya. Yamaha Fazio, dia ada 4 bintang, dia dapatkan dari fitur, dari akomodasi, dari handlingnya tadi setara keduanya, dan dari performa, dia tarikannya ngacir duluan. Sementara Honda Scoopy ternyata juga dapat 4 bintang. Dia dapat dari harga, dia harganya lebih murah daripada Fazio untuk varian tertinggi. Lalu dia dapat poin dari kenyamanan, lalu dia juga dapat poin dari handlingnya setara antara kedua motor ini, dan juga dari konsumsi BBM yang ternyata irit banget. Nah, bagaimana cara memilihnya? Kembali lagi ke Anda butuhnya yang mana, karena tidak ada motor yang sempurna. Jadi kalau Anda butuh motor yang irit, mungkin Anda bisa memilih yang di sebelah kiri saya ini. Kalau Anda ingin yang motor yang bertabur fitur dengan kecanggihan yang kekinian dan segala macam, mungkin Anda bisa pilih yang di sebelah kanan saya ini. Atau ada satu lagi yang tidak kita bahas di sini adalah desain. Anda lebih suka yang mana? Karena desain sangat subjektif ya, preference Anda. Makanya di sini tidak kita berikan poin, tapi ini bisa menjadi salah satu penentu keputusan Anda. Apakah Anda suka desain motor yang lampunya ada di setang, atau yang lampunya ada di bagian bodi? Atau Anda lebih suka motor yang stangnya telanjang, atau Anda suka motor yang stang ada covernya? Itu kembali lagi ke Anda. Semoga video ini bisa membantu Anda memberikan sedikit pencerahan mengenai kedua motor ini, bagaimana Anda memilah-milah bagian mana yang Anda suka. Kalau itu yang benar-benar Anda suka, yang lainnya mungkin bisa dikesampingkan. Jadi pilihlah motor sesuai dengan kebutuhan Anda. Terima kasih buat Anda yang sudah nonton video ini, dan jangan lupa follow kami di sosial media, TikTok dan Instagram kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Bye!